Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Indonesia saat ini menghadapi salah satu tantangan lingkungan terbesar, sampah plastik. Setiap tahun Indonesia menghasilkan sekitar 66 juta ton sampah dan 16% adalah plastik. Tapi kita bisa membuat perubahan, mulailah dengan langkah kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Pilihan kecilmu hari ini bisa menyelamatkan bumi untuk generasi mendatang. Ayo kurangi penggunaan plastik mulai dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Nela Salah Jasmine dengan NPM 2569109994. Perkenalkan, nama saya Mutia Mayufa dengan NPM 2569121114. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NPM 2569111044. Perkenalkan, nama saya Naila Raihana Zuhaib dengan NPM 2569111061. Perkenalkan, nama saya Neva Larissa, NPM 2569111250. Plastik adalah limbah dari produk yang berbahan dasar plastik yang cukup sulit terurai, sehingga dapat menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius seperti pencemaran darat, laut, dan ancaman ekosistem, serta berpotensi meracuni manusia dari melalui rantai makanan. Dan kemudian masalah lingkungan tersebut yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada 3 penyebab utama. Yang pertama, kesadaran dan kebiasaan. Kebanyakan masyarakat belum memilah sampah dan masih membuang sampah sembarangan. Yang kedua, budaya konsumtif. Pengguna barang sekali pakai seperti kantong plastik yang mencapai miliaran per tahun memperbanyak volume sampah. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur TPS. Tempat pengelola sampah seringkali belum optimal atau belum menangani sampah dengan baik. Bukan sampah yang menumpuk ini bisa menyebabkan dampak-dampak yang buruk bagi kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Dampak buruknya bagi lingkungan adalah tumpukan sampah yang menumpuk di sungai, lautan, maupun di daratan bisa menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah. Tumpukan sampah yang menumpuk ini bisa menyebabkan lalat, nyamuk, dan tikus untuk berkembang biak dan menularkan penyakit. Akibatnya, penyakit seperti diare dan demam berdarah akan meningkat. Yang terakhir, dampak sampah plastik dari segi ekonomi. Pengelolaan sampah yang buruk memerlukan biaya yang tinggi untuk pengelolaan dan pembersihan. Kehilangan potensi ekonomi dari bahan daur ulang yang terbuang. Plastik membawa ancaman bagi lingkungan dan kehidupan di bumi. Dampaknya meluas mulai dari pencemaran lautan, kerusakan ekosistem darat, peningkatan emisi karbon, dan ancaman kesehatan bagi manusia dan satwa liar. Penting bagi kita semua untuk mengambil tindakan nyata dalam mengurangi penggunaan sampah plastik, mendaur ulang dengan benar, dan mendukung inisiatif global dalam mengurangi populasi plastik. Penanganan untuk mengatasi sampah plastik, yang pertama itu ada reduce atau mengurangi. Kita bisa menggunakan tas belanja sendiri, botol minum sendiri, dan alat makan sendiri. Yang kedua itu ada reuse atau gunakan kembali. Kita bisa menggunakan botol atau wadah plastik untuk keperluan lain. Yang ketiga itu ada recycle atau daur ulang. Kita bisa pisahkan sampah plastik untuk menciptakan produk baru atau bahan bakar. Saya ini mewawancarai salah satu Bapak RT yang ada di Pernama. Boleh Bapak? Ya, silakan. Tentang masalah apa tuh? Tentang masalah sampah Pak yang ada di lingkungan masyarakat sekarang. Oke, baik. Masalah sampah di RT 013, RW 19 itu dikelola oleh desa, diambil dalam seminggu 3 kali pengambilan sampah dan dibebankan biaya 20.000 per bulan. Dari 20.000 per bulan itu 3.000 nanti masuk ke RT untuk keperluan RT seperti penerangan dan pembersihan jalan nanti. Ini biayanya inilah pengelolaan sampah di RT 03 RW 18 di Purnama. Dan menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak tentang sampah yang masih di lingkungan? Kalau masalah sampah, alhamdulillah warga kita ini
ikut iuran sampah yang dikelola oleh desa. Alhamdulillah sama sampah udah teratasi gitu, tidak akan menghadapi masalah sampah gitu, karena udah ada pengelolaan sampah gitu. Dan bagaimana truk sampah mengelola dalam pengambilan sampah? Kalau pengambilan sampah itu seminggu, tadi udah saya sampaikan itu 3 kali dalam seminggu diambil oleh petugas sampah dan melakukan pembayaran sekali per bulan oleh sampahnya sendiri yang mengutip ke rumah-rumah. Fungsi setiap bak sampah pilih berdasarkan warnanya. Organik. Untuk sampah organik atau sampah yang mudah terurai seperti daun dan sisa makanan dan lainnya, sampah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos. Anorganik. Untuk sampah anorganik atau sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, dan sebagainya, sampah jenis ini dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan hasil daur ulang. Sampah B3. Untuk sampah bahan berbahaya dan beracun seperti bahan-bahan kimia pecahan kaca dan sebagainya, tempat sampah ini dapat menghindari bahaya bagi petugas atau orang lain.